Saudara percaya tidak ada kesempatan atau waktu yang lebih indah daripada waktu apapun selain kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Betul? Biarlah kerinduan itu terus kita miliki di hidup ini. Oke. Pertanyaan yang berikut. Mana yang Tuhan lebih suka? Ya, ini penting pertanyaan ini. Mana yang Bapa di surga lebih suka melihat ritual kita, ibadah kita, rajin doa, rajin pelayanan, rajin ini, atau Tuhan lebih suka melihat hati kita? Ayo jawabannya gimana? Melihat hati. Melihat hati. Ujian kita terakhir tadi luar biasa. Tidak berdoa untuk mengubah yang lain. Maaf, Tuhan aku sudah cantik, pengen lebih cantik lagi. Dijawab doa seperti itu? Loh, saya tanya kok dijawab? Tidak. Tuhan aku ini kurus, pengen gemuk. Tuhan jawab? Tidak. Sudah makan banyak loh Tuhan, kok kurus? Ya cacingan gitu aja. Maaf, saya nggak marah. Tuhan aku ingin rambutku begini, rambutku kayak orang itu. Tidak. Tuhan tolong aku supaya aku mampu doa pagi setiap pagi jam 4 atau jam 5. Tuhan nggak dengar doa. Tuhan tolong aku supaya aku ini lebih gampang menghafalkan firman Tuhan. Tuhan nggak dengar doa. Tapi yang Bapa mau ubah hati. Amin. Saudara, mengapa Bapa di surga, maafkan saya, beda dengan Tuhan di agama apa saja? Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Tuhan kita dan Tuhan yang lain, di dalam Alkitab tidak pernah ditekankan, catat. Di Alkitab tidak pernah ditekankan untuk hidup ibadah kita, ritual kita. Padahal semua agama di dunia ini pasti menekankan ritual, dan itu wajib. Adik-adik pemain banner tadi kalian luar biasa. Kelas berapa kalian bertiga? Semuanya sama, kelas 6. Oh, kelas 7, kelas 6, terus yang satu? Oh, 6, 7, 8. Oh, besarnya sama. Ya, Om bangga sekali dengan kalian. Ya, kenapa saya harus memberi apresiasi pada anak-anak remaja ini? Kelas 6, 7, 8. Oh, yang satu kemana? Kamu kemana? Mau kemana? Nggak dengar. Duduk situ. Kamu mau dipuji kamu lagi. Kamu kelas berapa? 8. Oh, yang kelas 8 gua 61 71. Maaf, kenapa saya harus beri apresiasi kepada anak ini? Izinkan saya mengatakan, saya kalau diundang pelayanan ke gereja mana saja, maka yang saya perhatikan pemain musik, singer, WL, tamborin, banner. Ini tamborinnya kok saya nggak lihat kemana nih anak-anak tamborin? Halo, kemana kalian? Nah, saya paling teliti karena kalau mereka cuma ingin tampil pas pelayanan dan tidak dengar firman, kalau saya gembalanya, saya nggak akan beri pelayanan lagi. Karena mendengar firman jauh lebih penting daripada pelayanan. Nah, tamburinnya kemana? Oh, ganti baju. Oh, ya udah, mudah-mudahan dengar. Pakai itu Om bangga pada kalian perempuan. Ya, kamu loh, ini luar biasa. Musik ada di belakang kita, ya. Tadi penyanyi WL-nya ada. Puji Tuhan. Nah, itu kebiasaan saya kalau saya melayani di mana. Karena maaf, ada banyak pelayan upahan, maaf saya. Betul tidak? Pelayan upahan
sudah selesai, nanti jam kedua aku tampil lagi, tapi nggak dengar firman. Pernah suatu kali saya tanya mereka, kenapa kok nggak dengar firman? Jawabannya mengatakan saya, khotbahnya sama Om. Jadi bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, khotbahnya sama. Jadi kami milih salah satu saja. Nah, saya cuma cerita untuk kemudian kalau saya diundang di satu tempat dan saya harus mimpin 2-3 kali ibadah, saya tidak akan pernah khotbah yang sama. Terima kasih tamburin sudah balik. Kenapa cuma 2? Yang lain Pak? Oh cuma 2 toh? Oh tadi kelihatan banyak. Ada malaikat tadi. Wow. Haleluya. Berbeda saya lihat malaikat tadi. Terima kasih ya. Nah, saya ulangi lah. Jadi nanti kalau saudara ikut ke bagian kedua, saya tidak akan pernah khotbah yang sama. Karena saya kalau mengajar, saya betul-betul bergantung penuh pada Roh Kudus. Dia ingin kita belajar tentang apa. Amin. Ya, lanjut. Terima kasih semua pemusik, tamborin, banner, ya, penyanyi, pemuji Tuhan sudah. Saya lanjut. Karena Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan yang lain, yang selalu lebih memperhatikan hati daripada aktivitas. Catatnya. Masalah terbesar dalam hidup bukan nggak punya uang, salah. Masalah terbesar dalam hidup bukan soal sakit. Masalah terbesar dalam hidup termasuk dalam keluarga. Tolong jawab pertanyaan saya. Karena suami tidak bisa kenal isi hati istrinya, dan istri nggak bisa kenal isi hati suaminya. Mengapa orang tua dengan anak-anak sering bermasalah? Karena anak-anak nggak bisa nebak isi hati papa mamanya, dan papa mama nggak bisa ngerti hati anak-anak. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Betapa di alam semesta ini tidak ada orang tahu bagaimana dan apa isi hati kita kecuali Tuhan dan kita sendiri. Nggak ada yang tahu. Maka itu mengapa di bumi ini tidak ada hakim yang adil? Seorang hakim disebut adil kalau dia bisa baca isi hati terdakwa. Renungkan. Begitu semua hakim diberi otoritas oleh Bapa di surga untuk bisa mengerti, membaca isi hati orang, maka pengadilan di dunia cukup 1 kali langsung selesai. Karena hakim tidak pernah tahu isi hati orang, maka itu di pengadilan perlu saksi. Saudara nggak main-main. Ketika Samuel dapat tugas untuk mencari pengganti Saul di rumah Isai di Bethlehem, masih ingat? Eliab anak sulung, Syama dan seterusnya. Wih, itu badannya keker-keker, gede-gede. Samuel mikir dalam hati batin, wow, ini cocok, ini jadi raja. Masih ingat papa jawab apa? Ayo, apa jawaban Bapak kepada Samuel? Ayo yang ingat. Jangan lihat perawakannya. Engkau melihat perawakan luar, aku melihat hati. Maka itu jangan merasa hebat kalau kita rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, kita rajin pelayanan puasa juga rajin. Maaf, tapi kalau doa tadi, ubah hatiku seperti hatimu, itu gak terjadi.
maka ini namanya kemunafikan. Nah, tolong dicatat. Kalau kita baca 4 Injil, saya minta saudara jawab pertanyaan saya. Kalau kita baca 4 Injil, Tuhan Yesus lebih senang berkumpul, bertemu, ngajak makan orang-orang berdosa, pemungut cukai, atau imam-imam orang Farisi ahli Taurat? Orang berdosa. Mengapa? Ini masalah. Woi, kalau kita lihat 4 Injil itu, saudara, apalagi kalau saudara pernah baca Matius 23. Saya pertama belajar pasal itu, saya nggak percaya. Ini pasti bukan Tuhan Yesus. Ngomongnya kasar. Setiap perkataan selalu ada kata celakalah kamu, celakalah kamu. Pernah baca ayat itu? Ngeri. Hai kamu keturunan ular bulu debu, kamu tidak beda seperti kubur yang dicat bersih di luarnya, ditandani dengan macam-macam, tapi di dalam hidupmu isinya. Nah, Matius 23 itu menunjukkan bahwa Tuhan lebih suka hati yang tulus dan jujur daripada kemunafikan. Mengapa Tuhan lebih suka kejujuran, ketulusan? Karena hanya Dia yang paling tahu isi hati kita. Tuhan bisa dibohongin? Betul? Loh, saya tanya, betul Tuhan gak bisa dibohongin? Betul. Tapi saya tanya, banyak gak di dalam gereja kita bohongin Tuhan? Ketika orang tidak melihat asli kita. Maka itu hari ini kita belajar lagu tadi itu luar biasa. Ubah hati. Amin. Ubah hati. Bukan ubah cara doaku, bukan ubah penampilanku. Ubah hati. Amin. Hati yang mau diubah, pasti karakter juga berubah. Amin. Penampilan diubah, otomatis karakter berubah. Belum tentu. Belum tentu, bahkan saya berkata tidak. Maka itu kenapa ada istilah dalam pemerintahan dalam bahasa Indonesia, penjahat berdasi. Pernah dengar nggak istilahnya? Artinya penampilan kita yang luar itu tidak menunjukkan siapa yang di dalam. Tapi apa yang di dalam itu kelihatan yang di luar. Saudara tanya anak-anak saya, tanya banyak orang kenal saya. Di rumah kami gak punya anak kandung, kami suami istri, selalu ada orang yang tinggal dengan kami. Bahkan kalau saya diundang sendiri, istri saya tidak sempat ikut. Saya kan tanya pada yang undang, maaf, nanti saya tidur di rumah jemaat atau di hotel? Saya akan tanya. Oh, di rumah jemaat, puji Tuhan. Kalau di rumah jemaat, saya nggak perlu untuk cari teman. Kalau gereja undang saya bilang, oh di hotel Pak, saya akan ajukan pertanyaan kedua. Kamarnya untuk kapasitas berapa orang atau berapa pesawat? Kalau kamar itu kapasitasnya 3 orang, maka saya akan minta kepada gembala atau panitia, carikan 2 orang pemuda untuk menemani saya tidur. Saudara, mereka yang belum kenal saya, mereka kaget. Loh, Bapak kan gak kenal mereka. Nah, ini prinsip hidup saya. Saya gak perlu kenal seseorang, asal dia orang cukup. Loh, serius, pokoknya dia orang, gak masalah. Satu kali saudara, ini kejadian betul. Saya landing di Manado, ibadah itu seminar mission camp di GPDI Patinama di Manado. Nah, ada tahu ya GPDI Patinama? Saya
saya dijemput oleh Pak Steven. Orang itu dia kepilih jasa. Nah, saya harus ke ATM dulu, ya, karena saya harus kirim kepada 2 anak saya. Jadi pas mau take off dari Jakarta nggak sempat. Ketika saya di ATM, ternyata di belakang saya ada orang. Lalu saya dengar orang ini tanya kepada Pak Steven, Pak, itu pendeta Daniel Alexander. Ayo jujur, noleh nggak saya? Noleh loh, kok ada orang? Saya nggak kenal. Dia bawa koper. Iya betul, kata Pak Steven. Selesai, saya silakan pakai. Enggak, saya nggak perlu ke ATM. Saya mau cari bapak. Saudara mau kemana? Itu pesawat terakhir. Karena sudah jam 6:30, nggak ada lagi. Jawabannya, nggak tahu Pak. Ayo. Saudara mikir aneh nggak? Orang sudah di bandara bawa koper, ditanya mau kemana, tidak tahu. Langsung saya berkata, berarti punya masalah. Nah, saya nggak sempat tanya. Waktu itu pembicaranya bertiga. Salah satu Pak Erastus Abdomo. Ya. Terus saya tanya pada Pak Steven, maaf. Nanti saya satu kamar dengan siapa? Oh, panitia menyiapkan untuk 3 pembicara satu-satu. Oh, bagus, oke. Kalau gitu saya akan ajak saudara ini nginep dengan saya. Pak Stevennya bingung. Kan badannya belum kenal. Itu jawabnya, asal dia orang. Saudara, ternyata orang ini pernah tahu saya lewat sosial media, tapi dia nggak pernah. Langsung saya bawa dia ke Manado Kota, ikut seminar 3 malam, dia satu kamar dengan saya. Ternyata dia punya masalah berat. Sekarang dia sudah menikah dengan seorang dokter, sudah punya anak 2 di Jakarta. Merubah hidup. Saya tidak pernah takut. Dengarkan kalimat, saya tidak pernah takut orang mengetahui asli saya. Maka itu saya Bapak terbuka. Ini ada berapa anak saya di sini? Saya terbuka bukan cuma untuk apa ya, semuanya, termasuk ATM saya, ya. Mereka semua orang yang tahu saya berhak tahu saldo saya berapa. Saya selalu berani menyerahkan kartu ATM saya kepada siapa saja. Ya, sebelum ada banyak apa istilah M-banking ya, SMS banking itu. Nah, saya punya kebiasaan, kalau saya berangkat ke luar negeri, maka siapa yang mengantar saya ke bandara itu berhak pegang 8 ATM saya. Dengan PIN-nya saya serahkan semua. Kenapa? Karena uang ATM itu nggak berlaku di luar negeri. Saya kalau diambil sana juga bayarnya mahal. Selalu. Suatu kali saudara, ada satu keluarga yang orang cukup kaya di Tangerang, di daerah Batu Ceper, pertukuan Batu Ceper, bisnis center itu. Saya nggak kenal mereka, cuma mereka sudah tahu saya berapa kali. Nah, hari itu mereka maksa ketemu saya untuk diskusi tentang satu hal. Saya bilang, nanti sore saya itu ke luar negeri. Jadi satu-satunya waktu ketemu, maaf saya bilang, jemput saya dari rumah anak saya, antar ke bandara. Nah, perjalanan ayo kita bicara. Karena mendadak gak ada waktu lain. Berangkatlah mereka jemput saya, suami istri. Ngomong sepanjang perjalanan, kebetulan macet, jadi lebih lama. Begitu nyampe, saya bilang, tolong pegang 8 kartu ATM saya. Kaget mereka, untuk apa? Nah, tolong tiap 2 hari cek ada saldo berapa di masing-masing tabungan nomor rekening saya. Terus untuk apa? Tanya lagi. Nah, berapa saldonya WA saya? Nanti saya akan beri instruksi kirim kemana. Saya keluar negeri hampir 3 bulan waktu itu. Gak sampai 2 minggu mereka 2 stres. Bilang, Pak Daniel, kami gak sanggup. Tolong suruh orang lain ambil ATM, kartu ATM. Saya tanya, kenapa gak sanggup? Belum pernah saya melihat walaupun kami ini pengusaha,
Anda hidup seorang seperti badannya, saldo berapa saja, nggak sampai seperempat jam habis. Itu buat mereka stres. Pertanyaan, apa sebab seseorang berani menyerahkan semua kartu ATM-nya pada orang lain bahkan yang dikenal? Ayo, siapa bisa jawab? Nanti saya kasih hadiah sepeda. Ayo, hanya ada satu penyebab kenapa orang berani menyerahkan kartu ATM-nya dengan PIN-nya kepada orang lain bahkan yang baru kenal? Percaya? Bukan, jawabannya sering gak ada isinya. Baru tahu. Kalau yang sering ada isinya, jujur, berani serahkan? Oh, jawabnya gak bisa apa kemarin. Selesai. Saudara, itu saya gak pernah kapok. Ada yang komen, nanti kalau diambil bagaimana? Saya punya jawabannya. Itu bukan uang saya, itu uangnya Tuhan yang titip langsung yang disalurkan. Jadi kalau macam-macam, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan dengan saya. Haleluya. Serius. Supaya tidak ada kemunafikan dalam hidup saya. Saya suka tinggal dengan orang walaupun saya nggak kenal. Karena satu kali saya naik taksi ini saya lucu bener, anak saya sampai bingung. Nah waktu itu masih bayar airport tax 40.000. Begitu mau sampai di bandara, saya lihat kartu taksi, ya kok banyak betul. Wah pasti nggak cukup ini kalau bayar taksi. Saya nggak bisa bayar airport tax. Nah, kenapa? Karena di saldo ATM saya nggak ada isinya. Begitu mau nyampe saya bilang, Pak, aduh saya punya masalah. Ini masalah apa? Uang saya untuk bayar airport tax nggak cukup kalau saya bayar kartu ini. Ya tadi kan macet Pak, jadi tinggi. Nah, saya tinggalin jam tangan saya. Kenapa Pak? Ya saya pasti potong 40.000 bisa bayar airport tax. Kalau nggak bisa berangkat. Jawabannya, Bapak ini pura-pura. Loh, pura-pura gimana? Loh, Bapak ini bukan orang kaya. Jujur supir taksi itu, penampilan saya bilang kaya. Saya bilang, tertawa dia. Ya udah Pak, nanti kan di bandara ada mesin ATM. Saya tunggu saja. Saya balik tertawa. ATM-nya, kartu ATM saya punya banyak Pak. Isinya dia nggak ada. Dia yang tertawa balik. Jadi saya nggak mau ninggalin, saya nggak mau ninggalin jam tangan saya. Saya nggak, kalau gitu Pak, saya nggak akan nipu Pak. Saya kenakan, apalagi saya pendeta, minta nomor rekening Bapak. Nanti sampai tempat, saya minta anak saya untuk transfer. Nah, nggak mungkin dong saya kirim 40.000, saya kirim 100.000. Kan untung dia. Saya minta anak saya. Itu cara saya hidup. Saya beri pernyataan. Dalam bahasa Yunani setan itu diabolos. Cocok dengan Indonesia, suka bolos. Bolos itu dari bahasa Belanda dunia. Diabolos dalam bahasa Indonesianya penipu dan bapaknya pembohong. Seorang pembohong, seorang penipu. Dengar pertanyaan. Wajib tidak dia pakai topeng? Lo jawab. Kenapa pembohong penipu wajib pakai topeng? Ayo. Takut ketahuan. Iya, takut ketahuan. Supaya nggak kelihatan aslinya. Saudara catat. Ketika kita murid-murid Tuhan Yesus, teman-teman sekerja Yesus, hidupnya pakai topeng. Ada yang ditutup-tutupi, ada kemunafikan yang disembunyikan, kepura-puraan. Yakinlah, di sini
bolos bisa sembuh. Dalam Kejadian pasal 3 dengan Wahyu pasal 3, ini luar biasa cara penulisan angka. Kejadian 3 dan Wahyu 3, ternyata Papa di surga mengenalkan dirinya dengan keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan. Betul atau tidak? Loh, betul atau tidak? Coba sebelum kita uraikan ayat ini, kita buka Yohanes 15 ayat 15. Ada satu sikap dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo semuanya buka. Woi, kalian kenal benar, ayo buka Alkitab ya, sampai kalian. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 15. Coba baca. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saya suka firman. Mengapa kita nggak disebut hamba tapi sahabat? Perhatikan. Sebab aku sudah memberitahukan kepadamu berapa hal. Baca lagi. Berapa hal yang Tuhan Yesus sudah beritahukan kepada sahabat-sahabatnya? Segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Pertanyaannya, berarti ada yang dirahasiakan nggak oleh Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabat? Tidak. Saya mau beri bukti ini ya. Ini kembali ke zaman berapa puluh tahun yang lalu. Kalau ada orang mau kursus masak, kursus kue, kursus bela diri, kursus jahit, bayar mahal sekali pun. Pertanyaan saya, mungkinkah yang memberi kursus memberi semua ilmunya kepada yang bayar? Tidak. Namun ada yang dirasa. Supaya apa? Nah, supaya nggak disaingi. Apalagi pelatih bela diri ada jurus mematikan, itu nggak boleh tahu. Kalau diperhatikan dimatiin ini gurunya. Saudara, saya kagum pada ayat. Seorang Tuhan Yesus, saya pakai istilah manusia, tidak punya rahasia terhadap kita. Amin. Haleluya. Betapa kurang ajarnya kita kalau kita punya rahasia. Kalau saudara setuju, jawab pertanyaan saya. Betul atau salah? Sumber masalah terbesar bagi suami istri adalah curiga. Betul. Betul? Pernah nggak kita mikir dari mana sumber curiga? Balik lagi. Kenapa istri bisa curigai suaminya, suami bisa curigai istrinya? Bukan, nggak artinya itu yang tadi yang terakhir saya bilang. Nah, simpen rahasia. Saya pakai istilah ini, sebodoh-bodohnya orang bodoh, berarti bodoh benar. Tetap bisa merasa nggak kalau yang di sampingnya menyembunyikan sesuatu? Bisa. Karena gerak-geriknya. Nah, ini yang Papa di surga tidak suka. Maka itu di Kejadian 3 ayat 8 atau 9, ketika mereka dua bersembunyi, sembunyi di dalam gedung, sembunyi di mana mereka dua, Adam dan Hawa? Ayo menjawab. Di balik semak pohon. Nah, kalau toh bukan Tuhan, kita lepaskan seekor anjing, bisa nangkep ke anjing itu di mana mereka dua sembunyi? Saya nggak mau debat ya, saya nggak mau debat. Izinkan saya menyampaikan apa yang saya percaya. Terus Papa di surga tanya, hai Adam, di mana engkau? Ayat berapa? 8 atau 9? 9.
9:15. Saudara, saya diskusi 2 pertanyaan yang sulit dijawab. 1, apakah betul-betul Tuhan tidak tahu mereka di mana? Atau Tuhan pura-pura tidak tahu sehingga mereka dia tanya? Iya, semua jawabannya tahu karena dia malah tahu. Tetapi suatu hari Roh Kudus menunjukkan, enggak dari. Kalau kamu menyembunyikan sesuatu di hidupmu, aku tidak akan tahu. Loh, kan Tuhan malah tahu. Ternyata saya dapat jawabannya di Wahyu 3 ayat 20. Begini kata Tuhan Yesus. Ingat loh, Tuhan Yesus tidak mampir ke restoran ini, ke rumah orang itu. Dia pulang ke rumahnya, gereja Laodikia. Betul? Terus dia bilang begini, Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Nah, di situ saya kaget. Maka itu saya mendahului. Kalau ada yang nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan terus kuat, ikut sampai selesai dulu firman ini. Karena ternyata tidak sedikit yang tidak percaya kalau Tuhan betul-betul tidak tahu di mana mereka sedang. Barang siapa mendengar suara ketokan pintu ini dan dia buka, baru Yesus berkata, aku akan masuk. Pertanyaannya 2, aneh. Pertanyaan pertama, siapa yang percaya Yesus itu Tuhan? Apalagi di kitab Wahyu dia sudah pernah. Kalau tidak ada orang buka pintu gereja Laodikia, pertanyaannya, dia tetap bisa masuk atau tidak? Bisa. Oh, saudara bro. Bisa. Nah, ngapain dia tunggu orang buka pintu? Hal kedua, untuk apa dia ketok-ketok pintu? Itu kan rumahnya, masuk saja. Betul atau salah? Betul. Apa yang kita temukan di pasal 3 kita Perjanjian, di pasal 3 kita Wahyu, saya bertobat, saya menangis. Ternyata Tuhan kita itu pribadi yang sangat sopan. Dia tidak pernah mendobrak. Dia selalu menunggu saudara dan saya memberi izin dia. Saya kaget, masa Tuhan begitu? Akhirnya terbukti di hidup saya. Maaf ya, sering gak kita mendengar orang, kami ini sudah berdoa, sudah puasa, kenapa sakit kami gak sembuh? Kami ini rajin memberi perpuluhan, kenapa usaha kami bangkrut? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan maksud mengungkit-ungkit apa yang sudah dia buat untuk Tuhan dan pekerjaan. Akhirnya saya ketemu jawabannya di pasal 3 kitab Kejadian dan pasal 3 kitab Wahyu. Bisnis saudara yang tidak pernah memberi izin Tuhan untuk terlibat, jangan pernah minta Tuhan memberkati. Maka itu saya tanya jujur, mana lebih mudah menyerahkan hati atau menyerahkan dompet kepada Tuhan? Jujur. Saya tanya, ayo, mana lebih mudah menyerahkan dompet atau menyerahkan hati kepada Tuhan? Saya pernah ikut tahun 77 di Surabaya. Pak Pendeta Stephen Todd, belum doktor waktu itu, dia membuat seminar mahasiswa pelajar pemuda se-Surabaya di suatu gedung pertemuan yang besar. Tahu dia khotbahnya Pak Tom terakhir. Woi, setelah dia khotbah dia nantang, sekarang mahasiswa pemuda, siapa berani menyerahkan diri kepada Tuhan untuk masuk melakukan misi jadi hamba Tuhan? Kira-kira
hanya sisa 10 orang yang tidak pergi. Silakan duduk. Terus Pak Tong bilang, waktu itu belum ada ATM ya, tahun 77, belum ada bank apa swasta, semua masih pemerintah. Sekarang siapa yang berani menyerahkan isi dompetnya untuk Tuhan? Cuma 3 orang. Lalu Pak Tong berkata, inilah fakta. Ternyata lebih mudah menyerahkan hidup daripada menyerahkan dompet. Setuju nggak? Tuhan, kenapa keluargaku berantakan? Kenapa anak-anakku kacau? Mulai hari ini pelajari, alami kejadian 3 dan Wahyu 3. Apakah keluarga kita sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan, atau keluarga kita masih diatur mertua kita? Serius. Apakah anak-anak kita sudah mutlak kita serahkan betul kepada Tuhan untuk dia ngatur, atau kita masih merasa punya hak atas anak-anak? Catat, Tuhan itu ternyata sangat sopan. Dia tidak mau mendobrak. Ketika di sebuah kehidupan, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah perusahaan, atau apa saja, masih ada pemiliknya selain Tuhan Yesus, maka kalau terjadi apa-apa di keluarga itu, perusahaan itu, hidup itu, jangan minta tanggung jawab Tuhan. Jangan pernah minta. Suatu kali setelah Roh Kudus membukakan saya rahasia, saya diminta oleh cukup banyak alumni sebuah sekolah Alkitab di Jawa Tengah, saya nggak sebut nama. Nah, kebetulan saya kenal betul. Saya sering ke situ karena saya banyak dapat kiriman tenaga untuk pelayanan ke Papua. Sekolah itu mengalami kekacauan yang berat waktu itu, puji Tuhan sudah selesai. Nah, para alumni minta, ayo Kodet, kita bicara, ini mau bagaimana? Kalau nggak bubar ini sekolah kita, alma mater kita. Ketuanya seorang gembala di Makassar, dan pertemuannya diadakan di Makassar, supaya dari barat dengan dari timur langsung di tengah-tengah. Saya bilang, maaf, bukan Kodet nggak mau datang. Ya terus kenapa? Percuma kita bicara, walaupun hasil pertemuan kita ini mengeluarkan keputusan-keputusan yang luar biasa untuk kelangsungan sekolah itu. Nah, saya kembalikan ke Wahyu 3. Selama Tuhan Yesus melihat di sekolah itu masih ada pemiliknya yang bukan Tuhan, jangan harapkan Tuhan mau terlibat. Kaget mereka. Betul juga. Nah, terus sekarang gimana kok? Nah, saya punya 2 jawaban. Terserah dia yang mau merasa memiliki suatu kitab itu. 1, tunggu dia bertobat, nyesal, dan tunggu dia mati. Terserah mana 2. Serius. Renungkan mulai hari ini, siapa yang hidupnya kacau? Sudah ikut pelayanan, sudah ikut ini, ikut itu. Kok hidup ini kacau, ekonomi kacau. Dengan firman ini, coba tanya, siapa Tuhan di hidup kita? Percaya nggak ada Tuhan lain selain Yesus di hidup kita? Loh, saya tanya ini, percaya nggak ada Tuhan lain selain Yesus di hidup kita? Oke, anak-anak muda, jawab ya. Boleh senyum aja, nanti saya tahu. Walaupun kamu pakai masker. Ada nggak anak muda Tuhannya itu pacarnya? Ada. Oke. Ada nggak orang hidup walaupun dia hamba Tuhan, Tuhannya itu uang? Ada. Banyak. Sekarang mari kita jujur, siapa Tuhan? Maaf, oma-opa yang sudah tua, bisa nggak Tuhan oma-opa ini pil vitamin? Karena saya dulu punya oma, aduh sampai dokternya bingung, dikit-dikit ke dokter minta obat.
Dokter coba kasih vitamin. Nah, oma saya begitu makan pil itu nggak tahu dia apa. Oh, obatnya lega, saya sehat sekali. Ada nggak yang seperti itu? Ada obatnya. Mari kita tanya, siapa Tuhan lain selain Yesus di hidup kita? Jadi ternyata betul-betul Tuhan tidak tahu mereka sembunyi di mana karena menutup diri. Sampai suatu hari saya dimantapkan, saya lupa ayatnya di mana. Tapi di kitab Mazmur 83 ya ada cari. Bapa berkata, Tuhan itu matahari kebenaran. Kita dengar firman itu. Nah, oke, lihat ini gereja kita ya. Banyak jendela, banyak pintu yang pakai kaca nggak? Bisa tanya, banyak kan? Ini ilustrasi. Misalnya sekarang ya di gereja ini nggak ada banyak pohon, jadi matahari terik bersinar. Kalau kita tutup semua tempat cahaya masuk dengan tirai berwarna hitam 4 lapis, pertanyaan saya, sinar matahari itu walaupun terik siang tengah hari bisa masuk ke dalam? Tidak. Itu saya betul. Dia matahari kebenaran. Tapi kalau hidup kita tutupi dengan topeng, dengan kemunafikan, dengan kepura-puraan, jangan harap terang dunia itu bisa masuk ke hidup kita. Maka itu pertanyaan lagi sekali. Siapa saja termasuk saudara ikuti di rumah, di negara manapun saudara berada sekarang. Kalau hidupmu kacau, perusahaanmu kacau, anakmu kacau, keluargamu kacau, sudah berdoa, sudah puasa, rendahkan hati hari ini. Tanyakan Yesusmu ada di mana? Masih di luar hidupmu atau sudah masuk? Sampai suatu hari saya di kota Brisbane, Australia, nginap di satu keluarga orang-orang Finlandia. Itu tahun 85 ya. Nah, ternyata di situ ada sebuah kisah dari salah satu keluarga yang berkumpul. Suatu hari dia mimpi, rumahnya kayak saudara, gerakan Pentakosta terbesar setelah dari Amerika 1906 itu ternyata negara Finlandia. Sejarah Pentakosta di Finlandia itu luar biasa. Nah, akhirnya saya melihat bukti sendiri orang-orang Finlandia yang ada di Brisbane. Luar biasa. Nah, suatu hari dalam kami berkumpul ada satu keluarga, rumahnya besar, 3 lantai. Memang anaknya banyak. Orang Finlandia hampir seperti orang Israel anaknya. Nah, dia menyediakan satu ruang doa. Memang saya lihat paling bagus di antara kamar-kamar. Bahkan kamar mereka suami istri pun kalah bagus dengan ruang doa itu. Saya sampai bilang, luar biasa ini ruang doa. Terus dia cerita, tapi saya punya pengalaman yang saya harus berdoa. Pengalaman apa? Suatu hari dia mimpi. Nah, mimpinya begini. Dia dengan Tuhan Yesus memberi yang terbaik. Saya tahu sendiri bagaimana berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia bayari tiket saya memberkati. Luar biasa. Satu malam dia kaget, lagi tidur, pintu rumah dor, dia tidur. Siapa ini? Ternyata setan datang. Dia berjuang. Akhirnya dia menang. Setannya pergi. Nah, pagi-pagi ini mimpi. Mereka sarapan. Tuhan Yesus ikut sarapan juga dalam mimpi. Terus dia tanya, Tuhan, semalam dengar nggak Tuhan ada ribut? Iya. Saya dengar. Siapa itu? Iblis kurang ajar. Mereka cari siapa? Cari tuan rumah. Ya.
si kunyuk datang lagi. Betul-betul pintu. Puji Tuhan, dia menang karena dia tahu ada Tuhan di rumah. Tapi sarapan pagi itu dia kecewa. Tuhan sudah 2 malam ini si setan itu datang. Kenapa Tuhan diam? Pertanyaan Tuhan Yesus ini mimpi loh, saudara. Yang dicari setan siapa? Yang punya rumah. Maaf, aku kan tamumu di rumah ini. Walaupun kamu melayani aku dengan kuat, tapi aku tamu. Dalam mimpi itu dia bertobat, dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Ampuni saya selama ini. Ternyata saya juga belum menempatkan Yesus sebagai Tuhan di hidup. Terus dia berkata, Tuhan Yesus, silakan kudeta aku. Aku serahkan hidupku, keluargaku, bisnisku, pelayananku semua untuk Tuhan ambil alih. Weh, pagi itu terjadi peralihan kekuasaan yang luar biasa. Malam ketiga si kunyuk datang lagi. Api yang membuka itu kan Tuhan Yesus, karena sudah ganti pemimpin. Begitu setan melihat yang buka pintu Tuhan Yesus, setan. Mana pemilik rumah? Mimpi ya, aku yang jadi pemilik. Oh maaf kalau salah tempat. Setan pergi. Nah waktu saya dengar kisah itu tahun 85, makin lengkap. Apa arti kejadian 3? Di mana engkau? Dan ternyata betul-betul Tuhan tidak tahu. Karena mereka sembunyi. Sama seperti walaupun sekarang terang, tapi kalau kita tutup semua tempat yang masuk dengan tirai warna hitam, terang itu nggak bisa terus. Lagi sekali. Siapa yang selama ini selalu bertanya, aku ini kurang apa ya Tuhan? Sudah doa, puasa, memberi persembahan, kok masih begitu? Maka jawabannya tahu ya, periksa siapa Tuhan di hidup. Karena bisa uang, bisa menantu. Ada loh mertua yang hebat, karena menantunya hebat, dikit-dikit memuji-muji menantunya. Nggak salah, memang menantunya hebat kok. Tapi posisinya di mana? Bagian terakhir, Lukas 7. Kisah yang luar biasa, mulai ayat 1 sampai 10. Karena waktu saya nggak baca semua. Masih ingat hari itu di Kapernaum ada seorang perwira jenderal yang jelas orang Romawi, artinya penjajah. Masih ingat? Ngapain dia cari Tuhan Yesus hari itu aja Pak? Ayo, kenapa dia cari Tuhan Yesus hari itu? Karena ayo, masuk nggak tahu anak-anak, tahu nggak mengapa perwira di Kapernaum itu hari itu cari Tuhan Yesus? Perwira itu perlu Yesus untuk siapanya? Hamba. Ayo, situ nggak dicocok siapa? Perwira itu cari Tuhan Yesus untuk siapa? Hambanya. Puji Tuhan, pintar. Yang sakit keras hampir mati. Kalau sekarang mungkin COVID. Nah, pertanyaan, ngapain sih dia repot-repot? Kalau hamba itu mati, budak itu mati, dia cari lagi bisa? Jangan bisa, dia perwira. Ini loh iman yang luar biasa. Amen. Dia berjuang. Amen. Nah, Kristen-Kristennya seorang majikan Kristen, maaf, saya cuma ngomong jangan tersinggung. Kalau sampai salah satu pembantunya divonis dokter, waduh ini hepatitis C, waduh ini COVID, waduh ini kanker stadium akhir. Wajar namanya manusia.
Bi, pulang ya, ini uang 6 gaji 6. Kenapa? Karena wajar kita nggak mau repot, dia mati di rumah kita bikin masalah. Tapi tidak dengan perwira ini. Dia panggilkan Yesus, panggil dia. Maka itu jangan punya iman yang salah. Kalau kita belajar Lukas 7, Tuhan, aku ingin punya iman perwira itu. Anjingku yang 4 juta yang mau mati, buat sembuh. Aduh, ikan koiku yang sudah ratusan juta mau mati. Tuhan, tolong anakku, menantuku, mertuaku, perusahaan. Dan kalau saudara ingin punya iman sehebat perwira ini, berjuanglah untuk orang lain, bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Katakan amin. Buktikan iman kita untuk orang lain. Berangkatlah para tua-tua Yahudi menjumpai Yesus. Lalu Tuhan Yesus berangkat bersama tua-tua. Tapi ketika dekat rumah, perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya yang orang Roma, nggak usah datang ke rumah. Loh, tadi dipanggil, cukup katakan sepatah kata saja. Nah, ini rahasia. Ayo kita buka ayat 6. Lukas 7 ayat 6. Terus kita ngecek siapa jadi Tuhan di hidupku. Nah, baca 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika ya, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah. Nah, Saudara, kata Tuhan itu terjemahannya salah. Harusnya Tuhan, Lord, Master. Saudara cari yang punya bahasa Batak, bahasa Toba, yang punya bahasa Dayak, yang bahasa daerah, bahasa Jawa, yang punya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Italia. Tuhan. Mari kita lihat proses waktu. Tuhan Yesus diberi posisi paling tinggi di atas semua posisi di dunia oleh Bapa di surga. Itu setelah dia bangkit, betul? Naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Baru khotbah Petrus, dia Mesias itu jadi Tuhan untuk kita. Maka itu ketika orang gila itu dari India yang berkata, mana ada ayat berkata Yesus Tuhan, dia nggak baca ayat. Nah, dari peristiwa Kapernaum sampai menuju Yesus naik ke surga, Roh Kudus curahkan. Ini masih lama nggak? Masih panjang nggak? Panjang. Waktu peristiwa Kapernaum, Tuhan Yesus belum diam apa-apa. Ternyata perwira ini mengalami mujizat karena dia sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan, padahal belum jadi Tuhan. Maka itu lihat ayat 9. Baca. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak? Cepat ayat 9. 1, 2, 3. Perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Mengapa sampai Tuhan Yesus sendiri memproklamirkan iman orang Roma penjajah yang dalam istilah Yahudi masih kafir? Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Iman apa? Yaitu iman yang sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan, padahal dia belum dilantik jadi Tuhan. Pertanyaannya, dari mana orang kafir ini bisa tahu Yesus itu Tuhan? Maka
itu ketika sahabat-sahabatnya menemui Yesus, "Tuhan, jangan sibuk-sibuk datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja dari tempat itu, budakku sembuh." Amin. Pasal nanti pulang baca ayat 10, gila orang Jakarta ini. Tuhan Yesus sudah mendoakan? Loh, Tuhan Yesus sudah mendoakan belum? Yang sakit? Belum. Sudah tumpang tangan? Belum. Sudah mengeluarkan firman, mengusir setannya? Belum. Belum diapa-apakan. Ayat 10, ayo cepat. 1, 2, 3. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu setelah sehat kembali. Amin. 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 Nggak diapa-apain. Permintaannya pun tidak dijawab. Yesus belum ngomong apa. Ayo kita belajar siapa Tuhan di hidup saudara dan di hidup saudara. Perwira ini sudah menempatkan Yesus itu Tuhan, padahal dia belum jadi Tuhan karena proses belum selesai. Mana imannya? Ini dia. Karena aku ini hukum militer, ini hukum militer. Maka itu kalau saudara banyak nggak ngerti ayat-ayat yang sulit, pakai hukum militer. Kenapa? Tidak semua kita pernah jadi anggota militer. Ada veteran nggak bisa? Nggak ada ya. Saudara tahu nggak? Sistem militer itu sistem yang dipakai sama seluruh dunia. Contoh, prajurit diperintah oleh komandan. Dalam hukum militer cuma ada 2 kata: siap, laksanakan. Nggak ada kata lain. Nah, boleh nggak misalnya jenderal memerintah prajurit, "Maaf jenderal, istri melahirkan." Tidak bisa. Tidak bisa. "Maaf jenderal, bapakku meninggal, aku mengubur dulu." Berapa kali kita sering bantah, "Ampuni," nggak bisa buat. Betul? Betul. Begini kata perwira ini, "Aku ini seorang bawahan. Walaupun aku jenderal, sebab di atas kode kaisar, apapun yang dia perintahkan kepadaku, aku lakukan." Begitu pula juga aku. Aku punya anak buah, punya prajurit, termasuk budak ini. Apa saja yang kuperintahkan pada mereka, mereka laksanakan. Saudara, di sini Tuhan Yesus kagum. Iman sebesar ini belum pernah aku dapati, sekalipun di antara orang Israel, yaitu iman yang menempatkan Yesus di posisi tertinggi. Tuhan. Amin. Yesus heran. Serius. Nggak ada yang tahu. Maaf. Mulut kita bisa berkata Tuhan, Tuhan. Otomatis Tuhan ada di hati kita. Loh, jawab dong. Belum tentu. Ayo, mulut ini mau kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Otomatis dia jadi Tuhan di hati kita. Ingat Matius 7. Pada hari terakhir ada orang datang kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku buat mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu?" Apa jawaban Tuhan Yesus? Hanyalah kamu para pembuat kejahatan. Ini kan hamba Tuhan hebat, ngusir setan, bernubuat, buat mujizat, membuat kejahatan. Itu satu-satunya ayat yang saya paling takut di hidup saya. Jangan sampai pada akhirnya saya bukan pergi, kalau pergi itu musir, hanya itu sadis. Aku gak mau tahu. Mari kita periksa siapa Tuhan. Pemusik silakan kembali.